mulai bisnisnya ada rasa ketakutan. Aduh, kayaknya ini ntar ini nih rugi nih. Aduh, aku mau mulai bisnis itu karena ini banyak kekurangan. Rasa getaran kekurangan itu jadi latar belakang. Latar belakang dibantu Pak Edi itu pengalaman. Nah, kenapa Zoom kali ini aku coba lakukan? Pertama aku kangen sama teman-teman alumni, pengen nyapa dari beberapa WhatsApp dan telepon yang masuk dari teman-teman. Kendala substansinya itu kan kebanyakan rata-rata di judul menerima dan melepas bagasi emosi ya Fiona, bener nggak? Iya, benar Teh. Rata-rata itu, rata-rata di judul itu, dan rata-rata di judul Teh aku udah rajin menerima melepas bagasi emosi, udah sadar nafas syukur, udah sending love, udah quantum jam. Tapi kenapa ya masih looping gitu kan? Kenapa ya masih belum ada manifest? Kebanyakan gitu tuh pertanyaan dari teman-teman. Nah, aku mau cerita secara substansi. Jadi kemarin itu kebetulan aku pulang umroh ya. Pulang umroh baru beberapa hari yang lalu. Dan pada saat di sana tuh memang vibe-nya di Ka'bah Mekah itu memang berasa beda sih kalau yang aku rasain gitu ya. Rasa vibe di Mekah itu Ka'bah terutama itu vibrasi orang semua kumpul untuk bervibrasi rasa hati mereka tuh di situ tuh memang luar biasa vibrasinya gitu. Di situ aku sempat ngobrol ke dalam gitu ya, sempat ngobrol ke dalam yang ya Allah ya Rabbi yang maha baik, wahai Allah yang terkasih dan tersayang, istilahnya apapun nama itu disebut untuk teman-teman yang lain yang agamanya beda gitu ya. Aku tuh memang biasa untuk ngobrol banyak ke dalam, untuk banyak tanya kah atau apapun itu. Aku renungkan gitu, apa yang harus aku lakukan ya supaya teman-teman bisa lebih simpel memahami bagaimana realitas sajian semesta ini harus betul-betul mereka pahami sebagai sajian kehidupan yang harus mereka terima dengan kesadaran gitu, Fiona. Ya, Situ Teh. aku diem, terus aku ngeliat di situ ada Hajarul Aswad gitu ya, yang fenomenal kan ceritanya. Di Hajarul Aswad itu tuh ada yang jaga gitu, 2 orang jagain Hajarul Aswad kiri kanan. Terus aku diem liatin itu betapa banyak orang yang hadir di sana, terus banyak yang mau pegang itu gitu. Aku dari jauh gitu, terus dan orang berdesak-desakan sekali untuk bisa menyentuh itu gitu. Aku diem di situ ada satu hal yang apa ya, aliran kefahaman yang mengalir gitu dalam pikiran aku bahwa Ka'bah itu adalah simbol dirimu sendiri. Ka'bah itu kan rumah Allah ya. Kalau umumnya gitu ya, bahasa kita umumnya kan rumah Allah. Ka'bah itu sebenarnya simbol dari keberadaan dirimu sendiri yang mewakili percikan ruhnya Allah itu. Yang setiap hari itu kita muterin dia gitu. Selama 7 hari itu kita muterin diri kita sendiri untuk kenal dan untuk tahu siapakah sebenarnya diri kita sendiri. Gak tahu aliran pemahamannya itu pada saat aku diem tuh dikasih pemahaman seperti itu untuk aku bagi pagi ini. Insya Allah. Gitu. Hajarul Aswad itu adalah simbol keberadaan kamu yang sejatinya tuh awalnya bersih kayak kertas ini. Aku cuma mau cerita gini. Sejatinya tuh bersih seperti kertas ini. Sejatinya kamu yang bersih sebagai percikan ruhnya yang tanpa batas dan berkelimpahan itu sejatinya semua itu dalam kegembiraan. Pokoknya Fiona dan teman-teman ingat ya, bahwa naturalnya kita, tempat pulang kita, tempat kita berangkat dan tempat kita pulang, ibaratnya gitu ya, naturalnya kita, sejatinya kita, itu judulnya adalah kegembiraan, kebahagiaan, kelimpahan. Apa Fiona, 3 apa? Iya, Kegembiraan, kegembiraan, kebahagiaan, kebahagiaan, dan kelimpahan. Itu kelimpahan. naturalnya kita.
Iya. Yaitu anggaplah gambarannya landasan kertas kosong ini, gambaran misalnya gitu ya. Kalau ada rasa di luar itu, itulah yang harus diterima, dialirkan, dilepas. Gitu simpelnya. Karena sejatinya dia seperti ini. Dan nih aku mau kasih gambaran gini. Ini ada sejatinya kamu nih, ya. Kan ruhnya yang bercahaya di sini nih, bercahaya nih di sini. Nah, sejatinya kamu ini yang selalu memancarkan kedamaian, kegembiraan cahaya ini, itu kan seiring perjalanan waktu kita hidup kan kayak Pak Edi, Fiona, itu kan ada bagasi emosi ya. Ada sesuatu yang istilahnya ada kesedihan di atasnya gitu kan, bener nggak? Kita Iya. ngelihat mama papa berantem gitu, ngelihat papa marahin mama gitu kan, bener nggak Pak Edi? Pak Edi masa kecilnya mungkin sama lah kayak aku. Kalau Iya. aku bagasi emosinya papa mama aku cerai dan Iya. aku bingung memilih mau ikut mama mau ikut papa. Itu ada kesedihan nih, kesedihan, ada kemarahan, oke, ada ketakutan, oke, ada kecemasan, oke, ada kekhawatiran. Lama-lama si sejatinya kita ini ketutup, Vi. Ini ketutup gitu loh, ketutup. Sehingga apa? Sehingga kan tadi gambarannya gini ya. Nih, sejatinya kita nih yang selalu menyala, selalu membawa kegembiraan, kebahagiaan, ketenangan, ini tuh ketutup di dalam lapisan ini. Iya. Dia ketutup sehingga karena dia ini bersifat energi tanpa batas, cahaya di atas cahaya, sehingga dia pasti akan memantulkan yang di atasnya. Dia pasti akan memantulkan yang di atasnya. Nah, kalau yang di atasnya ada kesedihan, ada kekecewaan, ada ketakutan, ada kekurangan, yang dipantulin dalam realitanya apa? Ya, kesedihan, kekecewaan. Iya. Aku cerita sedikit kisah Pak Edi boleh? Boleh Pak Edi? Boleh ya? Boleh Teh. Jadi ketika ada seseorang misalnya punya PR, hutang lah. Tentunya kan ada rasa yang, pokoknya aku harus ngebalikin, harus gitu kan? Bener nggak? Ini banyak kekurangan yang harus aku tutup. Nah, dasar ininya rasa kekurangan untuk harus. Yang dipantulin jadinya kekurangan yang bertambah, Pak Edi. Karena di atasnya masih ini gitu. Jadi tugas utama kita karena ini sejatinya kita yang selalu bercahaya di sini memantulkan semua yang ada di atas. Ini hari ini kita akan menerima semua. Kita akan menerima semua yang ada di atas ini nih. Terima semua yang ada di atas ini. Izinkan dia hadir. Welcome. Selamat datang atau aku menerima keberadaan kamu gitu. Karena cara melepas itu hanya dengan menerima dengan sadar bahwa ini juga sajiannya, ini juga cinta gitu. Jadi ketika ini menyala di bawah sadar yang warna putih ini, misalnya kita ibaratkan sejatinya kamu kegembiraan, kebahagiaan berkelimpahan. Nah, pelan-pelan pagi ini, yang ini nih, yang jadi loopingan kamu nih, sedih, marah, cemas, ini pelan-pelan kamu lepasin. Satu, ngejalanin ini nggak cukup 1 hari, Vi. Aku cuma nyontohin doang nih. Tapi kamu paham dulu si substansi gambaran ini. Ketangkep nggak, Vi? Ketangkep, Teh. Ini sejatinya kamu, lalu di atasnya ada yang nutup. Kalau realita masih nggak enak, artinya belum beres nih yang ininya. Ada yang belum kamu terima dan ada yang belum kamu lepas. Nah, ini izinin, ini tebel banget. Vi, kamu umur berapa sekarang? 47, Teteh. Sebanyak itu tuh lapisannya. Iya. Pak Edi berapa? 17 tahun kan ya? Ya, 17. 46 Teh, 56. 17. Hanya banyak. Ya, data dan file-file memori ini kan udah terlanjur ada, bener nggak? Belajar untuk menerima ini semua boleh nggak? Boleh, Teh. Boleh ya? Iya. Itu lapisan pertama ya. Lalu di kedalamannya itu, ini kalau emosi itu hanya bicara tentang permukaan di atas. Gue mau cerita bahwa beberapa momen terakhir ini aku ikut kelas Hildoskin, ikut kelas dari Sedona Method di Amerika, tapi online ya, bukan langsung. Teman-teman boleh follow, kalau mau dicatat boleh ya,
www.sedona.com. Vi, kamu catat Vi. Pak Edi, tolong catat Pak Edi. www.sedona.com. Itu ada judul effortless release gitu. Nah, kemarin beberapa bulan yang lalu aku ikut training online fasilitator Sedona Method yang Hildosin itu. Terus berikutnya juga aku ikut lagi beli rekaman untuk yang 12 cara rilis. Lalu yang terakhir ada kelas baru lagi juga yang aku ikut di Agustus ini, itu effortless release kalau nggak salah. Lalu di bulan ini juga aku ada ikut kelasnya Diamond Cutter Wisdom level 11 Geise Michael. Itu pembicara luar negeri juga dan beberapa negara lah istilahnya. Nah, dari gambaran itu kan cakrawala bertambah gitu untuk melihat bagaimana sih sebenarnya kita harus bersikap dalam hidup gitu. Nah, substansi intinya tuh kurang lebih seperti ini. Ini ada diri kamu sejati yang sebagai percikannya yang tanpa batas dan berkelimpahan ini ketutup gitu. Tapi ketika kamu rajin menerima melepas sedihnya, kalau aku sih tiap hari ya sebelum tidur. Iya. Jadi kalau ada teman-teman batch 15 di sini, ada nggak yang batch 15? Itu ada nanya ke aku, Teh Feby ini udah 30 hari, berarti aku udah selesai. Aku terus jawab, kalau aku sih jadi lifestyle ya. Jadi sebuah life, gimana nggak jadi lifestyle? Aku pantulan yang di atas jadi realita. Nih, dia ini sebagai dasar latar belakang yang seperti cermin. Dia seperti cermin. Kalau cermin kan memantulkan apa yang ada di atas ini. Kegambar nggak, Vi? Pak Edi. Kalau di dalam data rasa hati Pak Edi masih ada rasa, aduh, ya udah nanti aduh yang dipantulin. Leres teh. Itu loh. Kalau kita mau mulai bisnis, Pak Edi mau mulai bisnis, teman-teman mau mulai bisnis. Tapi pada saat mau mulai bisnisnya ada rasa ketakutan. Aduh, kayaknya ini ntar ini nih rugi nih. Aduh, aku mau mulai bisnis itu karena ini banyak kekurangan. Rasa getaran kekurangan itu jadi latar belakang. Latar belakang dibantu Pak Edi itu pengalaman. Sama beberapa teman pengalamannya. Tapi kalau udah terlanjur gitu gimana? Sadari dulu ini prinsipnya, sadari. Semesta pasti akan memantulkan latar belakang kamu. Jadi mau mulai bisnis, mau melakukan sesuatu apapun, kalau latar belakangnya kekurangan, pasti dapatnya kekurangan. Kalau latar belakangnya ketakutan, gue harus investasi itu karena gue takut uang ini habis. Pasti habis. Pasti habis. Hilang. Iya. Benar teh. Itu mau disadari atau tidak disadari, kalau latar belakang itu nih, hari ini aku mau cerita tentang base latar belakang ini. Dia akan tuh cahayanya mantulin. Nggak ada cara lain teman-teman selain duduk menerima semua rasa ini. Nggak ada cara lain selain itu. Karena ketika kamu duduk menerima lalu mengalirkan, melepaskan, nanti rasa sedihnya terurai, rasa marahnya terurai, rasa takutnya terurai, rasa khawatirnya terurai. Yang tersisa, Novi, Sejatinya kita, Teh. yes. Yang tersisa, kok mulai ada rasa damai ya? Iya. Kok mulai ada rasa bahagia ya? Teman-teman kalau mau mulai bisnis lagi, harus mundur dulu satu langkah seperti itu, Pak Edi. Jangan mulai dulu yang baru dalam ketakutan, kamu dapat ketakutan lagi. Saat kita udah rilis dan pada akhirnya ini yang menjadi latar belakang, dia menyala, terus menyala. Ini yang mengantarkan semesta membawa rasa hati ini menjadi realita. Itu yang terjadi dalam kehidupan aku dan teman-teman lain yang sudah pada manifest. Tangkep nggak, Vi? Iya, Teh. Ini cerita lebih dalam dari emosi, khawatir, takut, cemas, bingung, keinginan, kekhawatiran, kebingungan.
Kalau itu baru ombak-ombaknya tuh di atas. Tapi di dalam itu tuh ada latar belakang. Latar belakangnya sedih itu ada. Lalu ada latar belakang terdalam juga, rasa keinginan pengen merubah. Punya sejatinya kamu ini, pada akhirnya ini tuh sebenarnya secara natural tuh, kalau Vi tahu perkembangan kalau kita punya anak ya, anak kita umur 2-3 tahun itu kan dia nggak perlu bikin goals ya, mau makan tinggal A gitu, bener nggak? Iya, betul. Mau pakai baju dibeliin, bener nggak Pak Edi? Iya. Sebenarnya kehidupan natural bakal terjadi kayak gitu sebenarnya. Bukan berarti kita makan tidur, bukan ya. Nantinya ketika kamu udah rajin menerima melepas, udah menyadari bahwa sejatinya kamu ini yang tanpa batas dan berkelimpahan, kamu stay di rasa mental yang ya Allah ini udah lebih dari cukup gitu loh. Iya. Ya, minimal menyadari nafas saja. Pada saat kita sadar nafas syukur, sebenarnya di titik sadar nafas syukur itu kunci dari segalanya untuk kita bisa memahami bahwa sejatinya ini udah berkelimpahan gitu. Sejatinya ini udah diaturin sama Allah. Sekarang buktinya apa Teh? Ini berkelimpahan, ini diaturin sama Allah. Buktinya apa? Buktinya Pak Edi kalau melihat langsung melihat, mendengar langsung mendengar, detak jantung berdetak, semua dengan kecerdasan tanpa batasnya. Semesta ngatur di dalam tubuh kita, ada yang tanpa batas. Di 40 triliun sel ini ada kecerdasan semesta tanpa batas di dalam, ada kecerdasan semesta tanpa batas di luar. Sadari bahwa dengan kesadaran itu, coba pelan-pelan menerima melepas dulu bagasi emosi. Setelah itu sadari bahwa ini udah lebih dari cukup, mental cukup ya. Vi, nanti lo bikin notulen ya. Iya. Iya Teh. Sadari bahwa mentalitas kita bukan mental kekurangan, karena kalau mental kekurangan di sini nih ada judul kekurangan nih. Nih ada rasa kekurangan. Dipantulin lagi sama ini. Cermin sama hukum semestanya dipantulin lah tuh. Nah, gambaran itu yang penting buat teman-teman. Nah, kenapa penting? Agar teman-teman bisa betul-betul mengalami kehidupan ini mengalir, mengalami kelimpahan ini berjalan gitu. Sehingga dengan itu semua, apapun yang teman-teman mau itu bisa dilakukan. Gitu ya. Agenda kita hari ini, kita akan menerima melepas bagasi emosi dengan kesadaran bahwa semua bagasi-bagasi yang menutupi kelimpahanmu ini juga cinta. Ya, kesedihan, kemarahan, ketakutan, ini juga cinta. Dia keutuhan cinta, bahagia kita terima, sedih, takut kita terima juga. Izinkan kita menerima ini, izinkan kita alirkan, izinkan kita lepaskan. Jadi agenda hari ini kita akan ada menerima melepas. Setelah itu aku buka pertanyaan 3 aja dari alumni, dan setelah itu aku bantu teman-teman untuk Quantum Jam. Ya. Karena kita tanggal 23 Agustus kita akan ada kelas di Jogja. Vi, nanti kita ketemu ya. Amin Teh, amin. Caranya kalau usah dipikirin, di Quantum Jamin aja, terus dilepasin aja, biar aja itu ngalir ya. Kalau seandainya teman-teman bisa ketemu sama aku di Jogja, aku seneng sekali gitu. Tapi kalau ternyata mungkin ada yang di luar negeri berhalangan, ini akan dilakukan secara hybrid. Nanti bisa WhatsApp Mas Hendra atau admin yang ngaji Roso ya. Aku berharap teman-teman nggak kehilangan perkembangan dari materi kita, karena tentunya ada beberapa hal baru yang akan diceritakan pada saat acara alumni itu, yang tentunya pasti akan mempermudah bagaimana goals kita. Inti goals kita itu kan bebas dari rasa yang membelenggu ya, dari ketakutan, kecemasan. Jadi goals paling tinggi itu adalah kebebasan. Goals paling tinggi itu adalah kebebasan. Goals paling tinggi itu adalah kebahagiaan, kegembiraan.
Baru di atas 3 dasar inilah kelimpahannya akan ngalir. Gitu. Berikutnya itu manifestasi tentang uang, tentang materi, tentang relationship dan lain-lain. Itu akan mengalir dengan sendirinya kalau kebebasan, kebahagiaan, kegembiraan tuh udah mulai muncul hadir di dalam rasa hati kita. Nah, itu nanti akan aku bagi pada saat acara alumni. Jadi teman-teman, acara kita di tanggal 23 Agustus itu di Yogyakarta, Royal Ambarukmo di ballroomnya, itu acara alumni itu terbuka buat umum. Jadi bagi siapapun teman-teman semua yang punya pasangan, mau diajak pasangannya boleh, pacarnya mau diajak boleh, bestie-bestinya mau diajak boleh, atau mau jadi hadiah buat mertua untuk sama-sama kita seru-seruan boleh. Jadi karena gini ya, pada saat waktu di Jakarta, acara di Jakarta saat itu aku nerima begitu banyak testimoni dari alumni atau non-alumni yang ikut hadir di acara Yogyakarta saat itu. Dan itu menginspirasi gitu. Kenapa menginspirasi? Karena pada saat waktu acara alumni di Jakarta, itu yang hadir kurang lebih dari 230 orang lebih. Kebayang nggak? Kalau sholat berjamaah itu kan powerful karena kita berkumpul bersama dalam vibrasi frekuensi sama dan sesuatu energi vibe kebahagiaannya naik ke atas bersama-sama jadi power yang gede banget gitu. Dan itu dilakukan bersama-sama. Mungkin Fiona juga bisa ngerasain ya, Vi? Yes, Teh, betul, luar biasa. Beda nggak sih, Fiona? Ini kan Fiona kemarin datang di Jakarta. Beda nggak sih, Vi? Acara Jakarta, acara rilis sendiri sama bareng-bareng. Oh, beda banget Teteh, vibe-nya lebih powerful Teh, lebih keluar. Keren Teh, keren. Lebih kerasa dan itu testimoni beberapa teman-teman alumni banyak. Waktu itu ada salah satu ibu yang akhirnya dia ditemenin sama anaknya, ibunya alumni, anaknya belum gitu, terus ngajak anaknya. Pada saat anaknya ikut di acara alumni itu, dia punya beberapa goals dan dedikasi gitu. Lalu di momen itu kan kita ada menerima melepas bersama ya. Dengan kesadaran cinta tanpa batas kita alirkan, kita larutkan semua bagasi emosi kembali ke yang tanpa batas itu gitu. Udah selesai itu aja aku udah merinding banget tuh karena ngelihat temen-temen dan kita bareng-bareng lakukan itu gitu. Dan itu nggak bisa diceritain, istilah kata aku aduh itu pecah banget gitu, aku tuh yang gitu. Lalu di terakhir sesi itu ada quantum jam bersama juga gitu. Quantum jam bersama itu juga beberapa testimoni banyak yang terjadi gitu. Ada beberapa temen yang adiknya sakit stroke, dia quantum jamin waktu itu karena adiknya deket banget sama dia gitu ya. Dia quantum jamin, dia sending loving dan tadinya nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya, tiduran terus akhirnya udah mulai bisa jalan gitu. Ada yang quantum jamin anaknya masuk universitas tertentu akhirnya terjadi, banyak sekali testimoninya. Dan menurut aku sih Ngaji Rosa menyelenggarakan ini benar-benar nggak ternilai sih. Pertama, tak nilai kita kumpul bareng silaturahminya. Kedua, kayaknya sulit keulang lagi tuh kita bisa bareng-bareng menerima melepas bagasi emosi bersama. Dan quantum jamming goal kita masing-masing bersama kita lepaskan. Wah, itu harus dikejar banget sih, harus ikut. Iya Teh. Bener banget Teh. Saya aja quantum jam. Saya juga mau ikut. Kan hilang ketemu juga jadinya Teh. Ibu Nora dari Padang. Iya benar. Ibu ini sertifikatnya hilang udah 2 tahun, sedangkan dia mau bagi waris gitu. Kalau mau bagi waris sertifikatnya nggak ketemu ya nggak jadi bagi waris gitu. Akhirnya dia dari Padang terbang ke Jakarta, rilis bareng, menerima bagasi emosi bareng, lepasin, lalu quantum jamin bareng, pulang-pulang sertifikat ketemu. Iya, energinya kan powerful Teh kalau langsung gitu. Makanya besok saya kejar lagi ke Jogja, insya Allah nih Teh. Masya Allah. Iya,
Buat teman-teman Udah. Mbak Kiki atau siapapun yang belum memungkinkan datang, WhatsApp Mas Hendra.